tidak hanya mengatakan bahwa saya ingin sukses. Tidak seperti itu. Tapi ini harus detail menjelaskan bahwa saya ingin punya ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wirausaha muda Indonesia, kembali berjumpa lagi dengan channel Strategi Bisnis. Nah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu hal yang sangat fundamental bagi perjalanan bisnis kita ke depan, yaitu dari mana sebaiknya kita memulai berbisnis. Jika teman-teman adalah pebisnis pemula, maka faktor yang paling mendasar atau yang paling utama untuk kita tekankan dalam diri kita adalah soal mindset bisnis. Nah, saya selaku pengajar di inkubator wirausaha di beberapa kampus, modul yang kita terapkan dalam inkubator bisnis adalah yang paling pertama adalah bagaimana menguatkan mindset bisnis. Karena seperti apapun usaha kita, seperti apapun perjalanan bisnis kita, ketika mindset kita itu tidak baik, tidak kuat, tidak punya dasar yang kokoh, maka besar kemungkinan bisnis kita itu akan ketika nanti mengalami kendala, maka kita akan down atau kita akan goyah. Nah, tidak usah menunggu lama. Apa dua faktor yang saya maksud tadi? Yang pertama adalah impian. Nah, faktor yang paling mendasar adalah faktor impian. Kenapa saya katakan mendasar? Karena dengan impian kita punya harapan yang sangat besar. Ibarat kata, impian ini adalah sesuatu yang menarik kita ke depan. Kita ibaratnya ingin berjalan, namun kita tanpa arah tujuan, maka tentu kita tidak akan tahu dan kita tidak akan pernah menerka bahwa kita akan kemana. Teman-teman bisa saja tidak tahu tentang bagaimana berbisnis, namun dengan tahu bahwa kita akan kemana, maka itu adalah satu poin penting dan satu poin sangat mendasar, karena kita tahu tujuan kita. Ibaratnya kita melakukan sebuah perjalanan, namun kita tidak tahu. Tanpa arah dan tujuan, tentu kita akan seperti mayat hidup yang tidak punya tujuan. Begitu juga dalam berwirausaha. Kita harus tetapkan dulu tujuan kita dalam berwirausaha atau berbisnis. Nah, impian ini adalah menjadi salah satu faktor dasar. Ini menjadi salah satu faktor dasar kenapa kita harus mencanangkan impian kita. Jadi impian tersebut dituliskan. Bukan hanya menjadi angan-angan semata, tapi ini dituliskan. Dan ini harus konkret, dan ini harus real, dan detail. Tidak hanya mengatakan bahwa saya ingin sukses. Tidak seperti itu. Tapi ini harus detail menjelaskan bahwa saya ingin punya ini misalnya. Saya ingin punya mobil misalnya, saya ingin punya rumah misalnya, atau saya ingin bla 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 dan seterusnya. Jadi impian ini harus kita canangkan. Setelah saya belajar ini, saya baru tahu kenapa para motivator selalu mengingatkan tentang gantungkanlah impianmu setinggi mungkin. Kita harus punya mimpi, kita harus memimpi bla 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 bla. Sampai Soekarno mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Apabila engkau jatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Ternyata setelah kita pelajari secara seksama, ternyata ini memang menjadi dasar. Ini adalah dasar yang sangat fundamental dalam nanti ketika kita sudah menjalankan bisnis kita. Nah, sebentar teman-teman akan tahu seperti apa urgensinya atau pentingnya impian ini dicanangkan dalam diri kita. Nah, jadi impian ini, kalau teman-teman adalah ini, impian ini
saya gambar begini. Ini adalah impian. Inilah yang menarik kita. Inilah yang menarik kita untuk terus maju ke depan karena kita punya impian. Kita ingin punya rumah misalnya, ingin punya mobil misalnya. Inilah yang terus-menerus terngiang-ngiang dalam pikiran kita sehingga kita terus bekerja keras. Nah, sebentar ada poin-poinnya. Nah, poin yang kedua, saya langsung sampaikan. Poin yang kedua adalah alasan. Alasan atau sebab. Sebab kita mengapa, alasan atau sebab kenapa kita mau berbisnis atau berwirausaha. Nah, alasan ini adalah faktor pendorong. Nah, bayangkan sebagaimana cepatnya ketika ada yang mendorong, lalu ada yang menarik. Nah, ini tentu kita larinya bisa sangat cepat dan kita bisa sangat kencang dalam menjalankan bisnis kita. Sebentar kita akan membahas tentang bagaimana cara menjalankan bisnis. Itu teknis, tapi faktor yang mendasar dulu yang ada di kepala kita adalah bagaimana mindset kita. Kalau ini tidak ada, kalau impian ini tidak ada, atau impian ini tidak ada, maka yakin saja ketika kelak kita ada kendala dalam berwirausaha, maka kita akan down. Kita akan berhenti, kita akan mengatakan bahwa mungkin saya tidak cocok untuk berbisnis. Mungkin saya sudah kalah dan seterusnya dan berbagai macam alasan lagi yang lain yang membuat kita down, membuat kita jatuh. Nah, yang saya ingin sampaikan juga paling tidak ada beberapa poin kenapa impian dan alasan ini atau mindset bisnis ini menjadi penting. Kenapa impian ini penting? Karena pertama adalah kita punya tujuan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ibarat kita melakukan sebuah perjalanan misalnya, kita berangkat dari Surabaya misalnya, terus kita mengendarai bus, kita tidak tahu mau kemana. Bisa jadi kita turun di tengah jalan, bisa jadi kita turun di hutan, atau dimanapun itu, karena kita tidak punya tujuan. Berbeda ketika kita punya tujuan, maka jelas, misalnya kita tujuannya ke Jakarta, maka kita akan berhenti di situ Jakarta. Dan ketika kita ada kendala di perjalanan, maka kita akan berusaha untuk pindah mobil misalnya, atau berusaha minta tumpangan misalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini bagusnya, inilah urgensinya kenapa tujuan itu penting untuk dicanangkan. Nah, misalnya contoh konkretnya lagi, kalau impian kita misalnya mobil Ferrari, tapi kita baru dapat Avanza, maka kita akan terus berusaha karena kita belum sampai pada tujuan kita. Betul tidak? Nah, makanya teman-teman mulai dari sekarang canangkan impian ini supaya kita punya tujuan yang jelas. Yang kedua apa? Sumber motivasi. Jadi, impian ini akan menjadi sumber motivasi. Setiap kita gagal, setiap kita rugi, setiap ada orderan yang bermasalah, dia akan selalu tetap menjadi sumber motivasi karena kita punya tujuan, karena kita punya target. Makanya di perusahaan-perusahaan semuanya itu menentukan target karena itu adalah tujuan kita. Nah, untuk diri kita sendiri, kita harus punya impian karena itu adalah target kita. Itu akan menjadi sebuah motivasi ketika kita menghadapi tantangan dalam menjalankan wirausaha. Yang ketiga adalah kerja keras. Poin ketiga adalah kerja keras. Bagaimana mungkin kita mau bersantai-santai ketika impian kita belum tercapai? Tentu kerja keras akan menjadi salah satu faktor dasar urgensinya sebuah impian dicanangkan dalam diri kita. Ini tidak hanya sekedar dicanangkan, tapi dicatat, ditulis, lalu ditempel besar-besar di kamar kita. Supaya ini akan menjadi harapan di setiap saat kita menjalankan usaha kita. Atau ditempel di bisnis kita. Bahwa ini adalah impian besar kita. Nah, untuk teman-teman wirausaha pemula,
Maka mulai dari sekarang, ambil kertas, tuliskan impian Anda, lalu tempel. Lakukan sekarang juga. Nah, yang keempat adalah lupa hal negatif. Kita akan lupa segala pikiran-pikiran negatif atau segala bisikan-bisikan negatif yang ada di sekeliling kita atau yang ada di pikiran kita ketika kita mencanangkan impian kita. Setiap ada pikiran negatif yang masuk, maka kita akan melawan bahwa saya punya impian yang besar. Ketika ada orang yang membisikkan kepada kita bahwa usaha ini akan gagal, usaha ini tidak maksimal, ada kompetitor yang lebih besar, impian kita akan selalu menarik kita dari depan untuk kita kembali pada koridor kita, untuk kita kembali pada semangat kita untuk menjalankan apa yang telah kita programkan dalam usaha kita. Yang terakhir adalah pantang menyerah. Nah, jadi ke semua poin ini tujuannya sama. Adalah ke semua poin ini tujuannya sama, akan ke sini. Apapun yang kita lakukan, baik itu sumber motivasi, kerja keras, lupa hal negatif, pantang menyerah, semua adalah tujuannya ke faktor impian. Itulah alasan-alasan yang membuat kita selalu tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas dalam bisnis kita. Nah, faktor pertama adalah faktor pendorong, kemudian faktor kedua adalah faktor penarik dari depan agar supaya kita mampu berlari kencang. Untuk sementara itu dulu, saksikan lagi video-video selanjutnya tentang berwirausaha, tentu tetap di channel Strategi Bisnis. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus wirausaha Indonesia.